Ye Chen menyaksikan semua orang yang telah didewakan menerima berkah kehendak langit dan bumi. Proses ini dapat menghasilkan kekuatan besar, yang membuat mereka sangat menikmati dan bahkan sangat bersemangat. Namun, ia samar-samar merasa bahwa itu seperti konspirasi besar, sarana untuk mengikat semua orang. Di panggung Fengshen, Ye Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisakah kau memasuki gelar dewa tanpa menjadi Fengshen? Jika seorang dewa terikat oleh kehendak langit dan bumi, itu sama saja dengan mempersembahkan takdirnya sendiri kepada kehendak langit dan bumi. Ye Chen memandang ke kejauhan dan berdiri setelah melihat kaisar dan binatang buas itu. Tiba-tiba, ia datang ke hadapan kaisar. Kaisar Si dengan tenang menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, apakah yang disebut penerimaan berkah langit dan bumi berarti ia akan terikat oleh kehendak langit dan bumi, dan takdirnya tidak akan lagi berada di bawah kendalinya? Apa yang kau inginkan? Tisi menatapnya. Ye Chen berkata, apakah tebakanku benar atau salah? Kaisar Si berkata, seluruh 6 alam, tanpa memandang ras, berada di bawah kendali langit dan bumi selama mereka lahir di 6 alam tersebut. Fengshen, hanya langit dan bumi yang akan memberi beberapa orang kekuatan dahsyat, semacam kesenangan dan peningkatan aturan main. Bahkan jika kau tidak percaya pada Tuan, kau tak bisa menahan diri. Tidak ada manusia atau benda yang melawan langit di dunia ini. Jika kau bisa melampaui hari ini dan menguasai bumi, kau tak akan berdiri di sini, bahkan dewa tertinggi. Petik 2. Pada saat itu, leluhurmu telah mencapai keadaan kacau, dan aku bukanlah tandingannya. Melihat dunia, tak ada yang bisa menandinginya. Tapi apa yang terjadi? Kaisar Si menatap Ye Chen dengan senyum sinis dan berkata, hasil akhirnya adalah dia mati mengenaskan, dan tidak ada tubuh yang utuh. Mengapa dia mati mengenaskan? Dia ingin menghancurkan hari ini, untuk lepas kendali. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan pada hari ini, sehingga ia dihukum oleh surga. Jangan mencoba menghancurkan hari. Lihatlah ke atas dan lihatlah betapa luasnya. Lihatlah ke bawah dan lihatlah betapa luasnya daratan. Bagaimana kau bisa melawan langit? Apakah kau menenggelamkan daratan atau menghancurkan langit? Kaisar Si tertawa dan berkata, kau bahkan tidak bisa melihat langit. Bagaimana kau bisa menghancurkannya? Kekuatanmu masih rendah, mungkin kau tidak bisa menyadari betapa dahsyatnya kekuatan langit dan bumi. Ketika kau mencapai tingkat leluhurmu, kau akan tahu apa itu ketidakberdayaan. Ketika kau menjadi yang terkuat di dunia, kau dapat mengendalikan semua orang di dunia. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Itu semua sesuai aturan, tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat kau lakukan adalah melawan cuaca. Itu tidak sesuai aturan, oleh karena itu, jika cuaca tidak mengizinkannya, hasilnya akan sangat tragis. Ye Chen terdiam lama dan tidak berbicara. Memang benar apa yang dikatakan Kaisar Si. Ia melihat masalah dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ia bisa melihat masalah lebih jelas daripada dirinya sendiri. Kaisar Si menatap Ye Chen yang terdiam dan berkata sambil tersenyum, mengapa kau ingin menghancurkan hari ini? Jika kau telah menjadi makhluk yang kuat di dunia, apa yang membuatmu tidak puas? Ada beberapa hal yang tidak bisa menjadi orang yang paling kuat. Ye Chen berkata. Kaisar Si berkata, orang-orang memiliki keinginan yang tak terbatas, sehingga mereka tidak selalu bisa puas. Kau menginginkan terlalu banyak, dan kau bisa mendapatkan terlalu sedikit, sehingga kau ingin berdiri lebih tinggi, tetapi terkadang, kau tidak ingin berdiri setinggi yang kau inginkan, dan kau tidak bisa melakukannya dengan harga. Aku tidak menginginkannya untuk diriku sendiri. Ye Chen berkata, banyak orang mengatakan bahwa semua yang kulakukan adalah untuk siapa dan siapa, tetapi jika orang itu tidak ada hubungannya denganmu, apakah kau kembali melakukan hal seperti ini? Kaisar Si berkata dengan sinis. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia menatap Kaisar dengan linglung. Ia merasa setiap kata yang diucapkan Kaisar Si menyentuh hatinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Ini pertama kalinya ia merasakan hal seperti itu. Sehebat apapun berdebat dengan Kaisar Si, ia akan terhimpit dan mati di hadapannya. Kaisar Si telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun di 6 alam dapat hidup melampauinya. Ia telah melihat begitu banyak hal. Seiring dengan perubahan hidup, 6 alam telah hancur dan dibangun kembali. Yang kuat telah bangkit dan jatuh, dan generasi telah berganti. Ia menyaksikan perubahan generasi. Oleh karena itu, ia tidak perlu memikirkannya, dan ia dapat mengatakan hal-hal yang telah dipikirkan banyak orang seumur hidup dan tidak dapat dipahami. Inilah pengalaman hidup, dan pengalaman seperti ini, mungkin harus melalui banyak penderitaan untuk dapat terakumulasi. Hidup, terkadang demi umur panjang manusia yang tak berujung, adalah siksaan yang tak berujung. Kau benar, kita semua punya keinginan yang tak terbatas untuk mendapatkan lebih banyak, tapi bukankah itu salah? Ye Chen berkata. Kaisar Si berkata, memang benar kau bisa mendapatkan sebanyak yang kau punya di bawah aturan. Selama kau cukup kuat, tak seorang pun bisa menghentikanmu. Bukankah begini dunia, yang kuat memerintah yang lemah dan merampas yang lemah? Petik 2. Aku tidak ingin merampas milik orang lain. Aku akan membuat orang-orang di sekitarku lebih baik. Kau tidak punya keluarga, mungkin kau tidak mengerti perasaan itu. Kata Ye Chen. Kaisar Si berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak punya kerabat. Aku lahir sendirian,
Tahukah kau dari mana asal binatang buas itu? Ye Chen menatap Kaisar Si dengan rasa ingin tahu di matanya, tetapi dia tidak bertanya. Kaisar Si berkata, awalnya tidak ada dewa dan binatang buas, karena aku sangat kesepian, jadi aku menelanjangi sebagian kecil tubuhku, lalu melahirkannya. Akhirnya, surga pun muncul. Dan aku, yang awalnya tidak bernama Disi, kupanggil Disi Tian. Aku menghapus karakter surga dan memberikannya padanya. Jadi aku mengubah namaku sejak saat itu, dan ia memiliki namanya sendiri. Petik 2. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkejut. Jika aku berpadu dengan binatang buas dan menjadi satu, dunia mungkin bukan lawanku bahkan jika itu adalah benda langit yang kacau. Tapi aku tidak ingin melakukan itu, karena aku akan sendirian lagi dalam penantian yang panjang. Katanya, jika kau mengendalikan 6 alam, akan ada banyak orang di sekitarmu. Ye Chen berkata. Kaisar Si berkata sambil tersenyum, berapa banyak dari orang-orang itu yang takut menemani. Teman seperti itu tidak ada artinya. Ye Chen berkata, mungkin kau benar. Disi berkata, nak, jangan pikirkan itu. Banyak hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Ketika kau benar-benar mencapai level itu, kau akan benar-benar berubah pikiran dan memikirkan betapa konyolnya perasaanmu sekarang. Setelah Kaisar selesai, monster itu berbalik dan pergi. Ye Chen menatap Kaisar Si yang hendak pergi, tatapannya menjadi sangat rumit. Ia menatap mereka yang didewakan, satu persatu masih menerima berkah dari kehendak langit dan bumi. Napasnya terus membubung tinggi, dan matanya penuh dengan hasrat yang tak berujung. Siapa yang tidak punya hasrat? Jika kau benar-benar tidak menginginkan apapun, kau tidak akan menjadi orang kuat dengan berlatih seperti ini. Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Hasrat, ini adalah reinkarnasi tanpa akhir. Berkat kehendak langit dan bumi berlangsung selama setengah hari. Ketika semua cahaya menghilang, cahaya pada daftar dewa menghilang sepenuhnya. Haha, apakah ini kekuatan gelar dewa? Begitu kuatnya sampai akhirnya aku masuk dalam daftar yang kuat, haha. Dengan kekuatan ini, aku akan mengendalikan seluruh benua dan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas. Mulai sekarang, jalanku akan semakin lebar. Aku akan mengikuti jalan ini dan mendaki ke puncak, dan semua orang akan tunduk di bawah kakiku. Guntur bergemuruh di sekujur tubuh, menatap Ye Chen dengan tatapan mata yang liar. Kekuatan semua dewa di tempat kejadian semakin kuat, dan tatapan mereka semakin liar. Hasrat mereka kembali meningkat, dan mereka takkan puas dengan status quo. Daftar dewa pun melengkapi Feng Shen, perlahan menyusut, dan akhirnya kembali ke ukuran semula. Sudah waktunya bagi 6 alam untuk kembali normal setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Daftar dewa tidak lagi dipegang oleh keluarga Chaos, jika tidak, 6 alam akan kembali kacau. Saat ini, seseorang berdiri dan berkata, ya, daftar dewa seharusnya dijaga oleh orang-orang yang lebih kuat, bukan Chaos. Tak lama kemudian, terdengar suara paduan suara. Ye Chen memandang semua orang yang hadir, lalu berkata, maksudmu, kau datang untuk menjaga daftar dewa, dan 6 alam akan menjadi lebih baik. Klan Chaos tidak sebaik dulu, dan tidak lagi memenuhi syarat untuk terus menjaga daftar dewa. Seseorang berkata, Ye Chen mencibir, saat itu, ada sekelompok orang tak tahu malu sepertimu yang ingin memiliki daftar dewa, yang menyebabkan 6 alam Chaos. Bulan air yang tak terhitung jumlahnya tidak mungkin menjadi dewa. Apa kau ingin hal seperti ini terjadi? Jika kau tidak ingin hal seperti ini berlanjut, serahkan daftar dewa kepada orang-orang yang lebih kuat, agar semua orang bisa tenang. Kalau tidak, di tanganmu, jika ada yang ingin memperhatikan daftar dewa, klan Chaosmu akan menghilang lagi bersama daftar dewa. Di mana 6 alam? Beberapa orang hanya berkata, jadi, siapa yang akan bertanggung jawab atas daftar dewa? Ye Chen menatap semua orang. Aku bersedia bersusah payah menjaga daftar dewa. Pada saat ini, seorang pria parubaya berambut putih tidak tahu harus kemana, satu langkah saja bisa mencapai 100 kaki. Ye Chen melihat seorang pria parubaya berambut putih. Matanya sedikit tenggelam. Dari mana istana dewa kuno itu berasal? Ketika mereka berada di dunia dewa, ada istana dewa, dan sekarang ada istana dewa, yang belum pernah terdengar sebelumnya di zaman kuno. Aku bersedia menjaga daftar dewa di zaman kuno. Pada saat yang sama, seorang pria berbaju zirah emas datang menunggang kuda naga, agung dan bermartabat. Kalau begitu aku ingin ikut bersenang-senang di Daoting kuno. Kami juga ingin menjaga daftar dewa. Seorang pria tua menunggangi burung bangau raksasa muncul, mengelus jenggot panjangnya dan tersenyum. Tiba-tiba, 3 kekuatan kuno muncul. Ye Chen terkejut dan bingung. Mengapa kekuatan-kekuatan ini belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya dan dari mana mereka berasal? Banyak orang yang hadir juga sedikit terkejut, dan mereka belum pernah mendengar tentang ketiga kekuatan ini. 3 orang kuat dari 3 kekuatan tersebut sangat percaya diri, memiliki temperamen yang kuat, tetapi juga memiliki perasaan bahwa tidak ada seorang pun di mata mereka. Apakah ketiga kekuatan itu semua muncul di zaman kuno? Sungguh ramai. Mengapa kalian keluar sekarang setelah bertahun-tahun mengasingkan diri? Pada saat ini, seorang lelaki tua lain keluar bersama seorang pemuda. Pemuda-pemuda itu bukanlah orang lain, melainkan keturunan dewa tertinggi Zhu Tian, bernama Zhu Zhen.
Sungguh menakjubkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang mengetahui tiga kekuatan besar kita di zaman kuno. Pendeta Tao tua yang berdiri di atas bangau berkata sambil tersenyum. Lelaki tua di samping Zhu Zhen berkata, sebagai keturunan dewa tertinggi, wajar saja jika kita memahami hal-hal ini. Ternyata keturunan dewa tertinggi memiliki keyakinan seperti itu. Namun, tampaknya mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kita memperebutkan daftar gelar. Pria-pria berbaju zirah emas itu. Pria tua di samping Zhu Zhen berkata, apakah kau memiliki gelar dewa tertinggi di antara tiga kekuatan kuno? Tidak, kata pria parubaya berambut putih itu. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, kupikir kau memiliki gelar dewa tertinggi, dan kau begitu percaya diri. Kualifikasi apa yang kau miliki? Orang-orang dari tiga kekuatan kuno mengerutkan kening dengan ketidakpuasan. Mengenai kepemilikan daftar dewa, tidak ada artinya membicarakannya di sini. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Mengapa kita tidak membuktikannya dengan kekuatan kita? Kemudian, ada seorang pria berpakaian putih, memegang kipas lipat, penampilannya elegan. Siapa kau? Bagaimana mungkin ada orang yang datang untuk memperebutkan daftar dewa? Pria berbaju emas menunggang kuda naga itu mencibir. Aku adalah penduduk tanah dewa kekosongan, dan kekosongan adalah yang tertinggi, dan nama keturunan dewa adalah yang tertinggi. Pria berbaju putih itu dengan lembut menggoyangkan kipas lipatnya. Sungguh sia-sia generasi penerus disebut dewa. Ini sejuta tahun lebih lambat dari leluhurku. Setelah mendengar suara itu, kereta perang kuno Yiliang meraung, dan seorang pemuda berdiri di atas kereta perang itu. Kereta perang itu ditarik oleh dua naga emas. Di kedua sisi kereta perang, seorang pria menunggangi unicorn yang terbakar mengikuti di satu sisi. Napas kedua pria ini sangat kuat, tanpa ekspresi, memberikan tekanan yang kuat. Pemuda itulah yang berbicara dengan sangat arogan tadi. Dia berambut merah panjang, berwajah tampan, dan beralis tebal, seolah-olah Lao Zi adalah yang terbaik di dunia. Dari mana asalmu? Beraninya kau begitu sombong? Pria berbaju putih itu ingin menunjukkan sedikit kekesalannya, tetapi ia tak bisa tenang ketika mendengar seorang remaja memfitnah leluhurnya. Mendengar ini, dua pria parubaya di sekitar pemuda itu menatap pria berbaju putih. Kemudian, pria di sebelah kiri, menunggangi kirin yang menyala-nyala, langsung mengarahkan busur dan anak panahnya ke arah pria berbaju putih. Kekuatan panah ini sangat dahsyat, banyak dewa gelar di tempat kejadian merasakan tekanan yang kuat. Pria berbaju putih mendengus, kipas lipat di tangannya melambai, dan kehampaan pun berputar. Anak panah itu mengubah jalur tembakan di kehampaan yang berputar, lalu berbalik dan menembak pria yang baru saja melepaskan anak panah itu. Pria itu tanpa ekspresi, ia meraih anak panah itu dengan satu tangan, lalu menariknya kembali. Kemudian tubuhnya menerjang pria berbaju putih, dan sebuah pisau besar berlumuran darah menebas pria berbaju putih itu. Tubuh pria berbaju putih itu terbanting ke belakang, lalu tubuhnya mengipasi, dan kehampaan pun berubah lagi. Pria berpisau, pria berbaju putih terbelah dua, darah berceceran di tempat. Saat ia hendak mencabut pisaunya, tiba-tiba sebuah lin, pria berbaju putih muncul di belakangnya. Pria itu tanpa sadar berbalik, lalu sebuah pisau terbelah, pria berbaju putih terbelah dua lagi. Namun kali ini pria itu tidak ceroboh. Ia tahu bahwa pria berbaju putih tidak mudah mati. Pada saat ini, beberapa pria berbaju putih muncul di udara. Setiap pria berbaju putih bertindak berbeda. Mustahil untuk membedakan mana yang benar-benar pria berbaju putih. Kemudian, beberapa pria berbaju putih bergantian menyerang, pria itu terbunuh dengan pisau, dan 10 pria berbaju putih bertarung bersama. Di luar pertempuran, pria berbaju putih memegang kipas lipat dengan senyum tipis dan berkata, ini adalah metode kekosongan dan keilahian. Melihat pemandangan ini, anak laki-laki itu tidak mengkhawatirkan pria itu dan berkata, ini hanya keterampilan kecil. Benarkah? Pria berbaju putih berkata, aku tidak tahu metode apa yang kau miliki. Perang awan, apa kau tidak merasa ini cukup memalukan? Kata anak laki-laki itu. Mendengar kata-kata pemuda itu, raut wajahnya sedikit berubah, dan ia pun tertunduk lesu. Kemudian ia meraung, sebuah kekuatan dahsyat keluar. Pedang berdarah itu menyapu kemana-mana, dan semua ilusi kehampaan hancur. Ketika pria berbaju putih melihat pemandangan ini, senyum di sudut mulutnya lenyap. Yun Sang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan ilusinya dengan mudah. Kembalilah, kata anak laki-laki itu. Yun Sang melirik pria berbaju putih itu, lalu menunggang kudanya menuju kilin api. Anak laki-laki itu berkata, apakah ini cermin kehampaan? Aku sudah lama mendengar tipu daya kosong dari Asosiasi Dewa Kehampaan Bumi. Sekarang, aku tidak setenar itu. Kamu dari mana? Pria berpakaian putih. Leluhur sisik api pasti sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, kan? Tanya pemuda itu dengan angkuh. Pria berbaju putih itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Namun, semua keturunan dewa tertinggi bergelar sisik api tentu mengenal leluhur sisik api, yang merupakan dewa yang sangat terkenal, kuat, dan bahkan bengis. Kupikir keturunan leluhur sisik api telah musnah bersama leluhur sisik api, dan mereka masih hidup. Pria berbaju putih itu mencibir. Hidup berarti menaklukkan kalian, orang-orang rendahan. Pemuda itu sangat bangga. Kelas bawah.
Pria tua di samping Zhu Zhen berkata, sungguh konyol bahwa keturunan sisik api, yang diburu seperti anjing yang kehilangan nyawa, juga bermaksud mengatakan hal seperti itu. Sungguh konyol, pemuda itu berkata, sekaranglah saatnya bagi keluargaku untuk membalas dendam. Jangan membuat masalah di sini. Kita mendapatkannya dari Tuan, kata pria berambut putih itu dengan dingin. Di zaman kuno, bukan. Aku tahu bahwa sejak awal kekacauan, dunia kekacauan telah membentuk pengadilan ilahi. Kau selalu ingin mengendalikan dunia kekacauan. Akibatnya, itu tak pernah terwujud. Kau punya muka untuk muncul, kata anak laki-laki itu dengan nada sarkastis. Pria berambut putih itu berkata, kau bisa menebarkan kebencian di usia muda. Kau bisa bersaing dengan sisik api leluhurmu. Akhir dari sisik api, kau juga harus tahu betapa menyakitkannya dicambuk sampai mati. Wajah pemuda itu muram dan tak tertandingi, dan berkata dengan dingin, oleh karena itu, kekacauan mencambuk mayat telah pergi menemui leluhur mereka. Tapi itu masih benar untuk mencambuk mayat, dan kau tidak mencambuk leluhur mereka. Pria berambut putih itu berkata tanpa ekspresi. Wajah pemuda itu sangat buruk rupa. Di hadapan seorang pria berambut putih, ia dipenuhi amarah hanya dengan beberapa kata, yang jelas tidak cukup. Dengan kekuatan klan Chaos, bagaimana cara mengendalikan daftar dewa? Sekarang begitu banyak orang menatap daftar dewa, apa kau punya pilihan? Pendeta Tao tua di atas bangau mengelus jenggotnya. Sekarang, semua kekuatan ini tidak dapat menandingi kekuatan Ye Chen yang kuat. Saat ini, sangat sulit untuk mempertahankan daftar dewa. Hanya ada satu bagian dalam daftar dewa. Bahkan jika satu dibagi menjadi dua, bagaimana kau membagi 6? Jika kau berada di beberapa keluarga berikutnya yang disebut dewa, apakah kau akan menghancurkan mereka sepenuhnya? Wajah Ye Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun. Petik 2. Wah, kau memang pintar, tapi itu tidak berguna bagi kami. Kau hanya perlu memanggil daftar dewa. Siapapun yang mendapatkannya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Seorang pria menunggang kuda naga berbaju emas. Ye Chen mengangkat bahu dan mundur dari panggung Fengshan. Ia berkata, daftar dewa ada di sini. Kau bisa mengambilnya sendiri. Jika kau bisa mendapatkannya, itu adalah kemampuanmu. Jika tidak, jangan mengeluh. Masih ada kesempatan lain kali. Ye Chen sangat bijaksana. Saat ini, ia tidak boleh menyerah. Yang disebut tangan tak bisa dipelintir, ia tak perlu melawan orang-orang ini, itu juga akan melibatkan orang lain. Sekarang giliran si penembak jitu dan kerang untuk menyerah secara sukarela. Dan ia juga sangat jelas bahwa daftar dewa memiliki kehendaknya sendiri, dan tak seorang pun dapat mengendalikannya. Salah satu bagian dari daftar dewa telah menyatu dengannya. Bagaimana mungkin seseorang mengambilnya dan mendapatkannya? Di sisi lain, itu tak terkendali, dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, bagi Ye Chen, kompetisi ini mungkin lelucon, dan ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menonton pertunjukan. Pada saat yang sama, kali ini, ia menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak ia ketahui di dunia kekacauan. Setelah Ye Chen meninggalkan Feng Shentai, ia meminta semua orang yang kacau untuk mundur, agar tidak melukai mereka. Sekarang, daftar dewa ada di platform Feng Shen, dan keenam kekuatan saling menatap, dan hati mereka siap untuk bergerak. Dalam hal ini, aku akan menyimpan daftar dewa untukmu di Istana Dewa Kuno. 6 alam berikutnya akan stabil dan akan diberikan dewa tepat waktu. Pria berambut putih itu melangkah maju sambil tersenyum untuk mengambil daftar dewa. Ini konyol. Aku adalah pendiri Daozu di zaman kuno. Aku menganut ortodoksi. Tentu saja, aku ingin Daoting yang bertanggung jawab atas daftar dewa. Pendeta Tao tua di atas derek bersenandung, dan dia melakukan hal yang sama. Istana surgawiku mewakili kehendak surga dan merupakan orang terbaik untuk bertanggung jawab atas daftar dewa. Pria berbaju besi yang menunggang kuda naga melompat dari kudanya dan bergegas ke daftar dewa. Kemudian, pria berbaju putih di kehampaan dan 2 pria di sekitar anak laki-laki itu, serta pria tua di sekitar Zhu Zhen, semuanya bergerak. 6 kekuatan bergegas menuju daftar dewa, dan tak seorang pun mengizinkan mereka. Siapapun yang mendapatkan daftar dewa akan mengendalikan para dewa, sehingga mengendalikan seluruh 6 alam dan menjadi eksistensi tertinggi dalam kekacauan. 6 kekuatan itu saling bertarung, dan kekuatannya sangat mengerikan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Mereka segera mundur dengan cepat dan tidak berani mendekat. Ye Chen tahu betul bahwa tidak mungkin hanya ada 6 kekuatan seperti itu di dunia kekacauan. Selama bertahun-tahun, banyak dewa tertinggi telah lahir, dan keturunan serta ortodoksi mereka pasti tertinggal. Saya khawatir mereka semua duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau. Dan ke-6 kekuatan ini juga memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri dan dapat memenangkan daftar dewa. Seperti tanah kosong, mereka kaya akan kekayaan dan kaya akan detail. Itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan apapun untuk membuka terowongan kekosongan yang begitu besar. Ada juga 3 kekuatan kuno, Senting, Tiangong, dan Daoting. Kekuatan-kekuatan ini telah ada sejak lama, dan mereka masih sangat kuat setelah sekian lama. Mereka tidak secara bertahap menjadi depresi karena bertahun-tahun. Detail seperti itu benar-benar mengerikan. Orang-orang yang dikirim oleh ke-6 kekuatan semuanya adalah kekuatan Taigu Fengshen,
dan kedua belah pihak benar-benar memiliki tongkat pembunuh. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka memenangkan daftar Fengshen? Semua orang di tempat kejadian berada jauh. Platform Fengshen runtuh dalam pertempuran, tetapi daftar Fengshen masih tidak bergerak. Ye Chen telah mengirim pasukan terpisah untuk mencari Kaisar. Masalah ini mungkin hanya bisa diselesaikan oleh Kaisar. Terlebih lagi, Ye Chen juga tahu bahwa melalui penjelasan Kaisar, dia pasti tahu apa yang terjadi di sini, tetapi dia menolak untuk muncul, dan dia tidak tahu mengapa. Apapun yang dipikirkan Kaisar Xi, dia akan pergi untuk berbicara dengannya. Sekarang, kekacauan akan semakin menjadi-jadi. Apa yang akan dilakukan Kaisar Xi? Itu akan menentukan apakah kekacauan akan pecah atau berapa lama itu akan berlangsung. Ye Chen datang kepada Kaisar untuk menjelaskan di sini, dan sebelum dia membuka mulutnya, dia berkata dengan lemah, "Jangan harap aku muncul. Aku tidak peduli dengan hal semacam ini." Ye Chen mendengar kata-kata itu, tak dapat menahan senyum, berkata, "Aku tahu tetua tidak bisa. Apakah kamu akan datang?" Kaisar Xi berkata. Ye Chen berkata, "Sekarang kekuatan kuno ini telah muncul kembali. Akankah dunia kekacauan jatuh ke dalam kekacauan lagi? Akankah para tetua mencegah kekacauan, atau akankah mereka tetap diam?" Kaisar Xi berkata, "Sudah kubilang aku tidak akan mengurus hal-hal seperti itu. Apa hubungannya kekacauan denganku? Biarkan saja mereka pergi. Lagi pula, aku tidak bisa terlibat di dalamnya. Begitu 6 alam berada dalam kekacauan, banyak makhluk akan menderita. Inilah kekejaman dunia. Tidakkah kau memiliki kesadaran seperti itu? Inilah dunia. Di bawah aturan, yang terkuat bertahan, yang kuat berhak berbicara, dan yang lemah hanya bisa diinjak-injak." Kaisar Xi menatap Ye Chen dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi penyelamat. Jika kau ingin menjadi penyelamat, kau harus mengeluarkan kemampuanmu dari benda-benda langit yang kacau untuk mengakhiri kekacauan ini." Ye Chen berkata, "Dengan kekuatanku saat ini, akan butuh waktu lama untuk menjadi benda langit yang kacau. Dalam proses ini, haruskah aku menyaksikan kekacauan ini terus berlanjut? Aku ingin melihat teman-temanku terancam oleh kekacauan ini." Kaisar Xi berkata, "Itu tergantung seberapa keras kau berlatih. Leluhurmu juga masih sangat muda dan menjadi benda langit yang kacau. Apa yang bisa dia lakukan yang tidak bisa kau lakukan? Apa yang membuatmu begitu tidak aman? Apa yang menggerus ujung dan sudutmu?" Ketika Ye Chen mendengar ini, hatinya bergetar. Kaisar Xi menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Benda langit yang kacau akan memiliki penampilan benda langit yang kacau. Dibandingkan dengan leluhurmu, kau memang jauh lebih buruk. Leluhurmu adalah orang paling arogan yang pernah kulihat, dan juga yang paling percaya diri. Karena itu, dia telah mengalahkan banyak lawan, dan tidak takut pada siapapun yang dihadapinya. Dan jika kau melihat dirimu sekarang, kau takut pada hal sekecil itu. Sungguh mengecewakan." Ye Chen terdiam. Kata-kata Kaisar Xi benar-benar membuatnya merasa sangat malu. Dahulu kala, ia tidak takut pada segalanya, tetapi setelah begitu banyak pengalaman, apakah ia benar-benar takut? Ia khawatir, jadi ia takut. Namun, jika kau tidak kuat, apakah kau benar-benar harus bergantung pada orang luar untuk segalanya? Orang luar tidak selalu bisa diandalkan. Begitu, Ye Chen mengangkat kepalanya dan matanya bersinar terang. Setelah itu, Ye Chen berbalik. Di benua keos, 6 kekuatan masih bertarung satu sama lain di panggung penyegelan dewa, dan semua orang ketakutan. Dan Feng Shenbang berdiri tegak, panggung Feng Shen masih di atas. Orang-orang ini konyol, mereka ingin mengendalikanku, biarkan mereka bertarung satu sama lain. Kendo Feng Shen, kekacauan akan kembali kacau, katanya. Bukankah itu yang terbaik? Itu yang kau pikirkan. Apa gunanya dunia kacau yang begitu tenang? Hanya kekacauan yang dapat menyempurnakan transformasi survival of the fittest, dan mereka yang dapat bertahan hidup dalam kekacauan seperti itu berhak untuk terus hidup. Banyak orang akan mati. Semua orang akan mati, ini hanya masalah waktu. Karena mereka tidak bisa mengendalikan dunia, mereka hanya bisa dihancurkan dalam kekacauan. Ini adalah dunia orang kuat. Jika kau bersimpati dengan yang lemah, kau juga akan menjadi lemah. Bersimpati dengan yang lemah bukan berarti menjadi lemah, tetapi menjadi orang kuat yang sesungguhnya. Ayolah, sikap kuat macam apa itu? Orang kuat yang sesungguhnya itu berani, tidak ada halangan yang menghentikan mereka untuk menaklukkan. Tuanmu terlalu lemah dan memiliki terlalu banyak ikatan. Dia ditakdirkan untuk menjadi iklim di masa depan. Kau tidak memahaminya, aku tidak memahaminya, tapi aku juga tidak menyukainya. Tidak mungkin, kau sudah mengalaminya. Ini bukan urusanku. Saat orang-orang ini hendak bertarung, aku akan pergi, dan tak seorang pun bisa mengendalikanku. Kau naif sekali. Apa kau pikir hanya orang-orang ini yang mengawasi kita? Di kehampaan, kita tak tahu berapa banyak mata yang menatap kita. Jika kau ingin mundur, itu tergantung pada kemampuanmu. Aku tak bisa pergi, kau bisa. Aku tak perlu pergi. Tak seorang pun bisa mengendalikan kita. Kalau kita tak mau, siapa yang bisa menyempurnakan kita? Siapa yang bisa mengarahkan kita? Aku setuju. Itu kalimat paling khas yang pernah kau ucapkan. Di panggung Feng Shen, keenam kekuatan saling menyerang, tetapi tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan yang lain, dan mereka tak ingin menggunakan tongkat assassin terlebih dahulu. Setelah perang yang panjang,
keenam kekuatan itu berhenti. Pria berambut putih dari Senting berkata, Senting menguasai dunia kekacauan di zaman kuno, dan merupakan penguasa paling awal. Memang benar mengendalikan daftar dewa. Itu semua dari zaman kuno, tapi sekarang Senting tidak mengendalikan dunia yang kacau. Jalan manusia berbaju putih di kehampaan. Ortodoksi tetaplah ortodoksi. Kau sampah, bisa dibandingkan, kata pria berambut putih itu. Sampah. Awalnya, pengadilan dewamu hanya memiliki gelar dewa tertinggi. Aku juga memiliki gelar dewa tertinggi di kehampaan. Kita ini sampah, kan? Pria berbaju putih itu tidak terganggu, tetapi langsung membawanya kembali. Pengadilan tahu kami memiliki sarana untuk mengendalikan ortodoksi, dan Taoisme serta hukum dunia semuanya berada di bawah kendali kami, jadi kami secara alami memenuhi syarat untuk mengendalikan daftar dewa. Kata Tao tua dari Daoting. Aku pikir kau bercanda, bisakah kau mengendalikan Tao dan Dharma dunia? Lalu mengapa kita masih bisa mempraktikkan Taoisme? Jangan bayar emas untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin memenangkan daftar dewa, itu tergantung pada kemampuanmu. Baju zirah emas istana surgawi. Kita tidak mendapatkan hasil apapun dalam perkelahian seperti ini. Lebih baik kita ubah cara. Jika pemenangnya menang, daftar dewa akan dikendalikan oleh siapa? Pria tua itu berjalan di sekitar Zuzhen. Dengan cara apa? Tanya pemuda di kereta perang. Tentu saja, sulit bagi kita untuk membedakan pemenang dari yang kalah. Bagaimana kalau kita membuat arena tantangan di arena Fengshan? Masing-masing pihak mengirim satu orang untuk bertarung di arena. Siapapun yang bisa bertahan di arena sepanjang waktu akan mendapatkan daftar dewa. Pria tua di sekitar Zuzhen berkata. 5 kekuatan lainnya saling memandang dan kemudian berkata, ini tidak cukup adil. Jika ada perbedaan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, apa gunanya bertarung? Kecuali, orang-orang yang dikirim oleh kedua belah pihak berada di ranah yang sama. Petik 2. Tentu saja, tidak ada masalah dengan ini. Namun, jika ada yang melanggar aturan, 5 pihak lainnya akan menyerang mereka secara berkelompok. Selain itu, kita juga harus menjaga sikap yang konsisten terhadap mereka yang mengintip jalan orang tua itu di sekitar Zuzhen. Keenam kekuatan itu juga sangat jelas menyadari bahwa pasti ada kekuatan lain yang sedang mengawasi mereka di kehampaan, jadi kita harus waspada terhadap mereka. Jika kalian ingin berpartisipasi, kalian harus keluar sebelum kita mulai. Jika kalian tidak keluar, kalian tidak boleh terlibat. Pria berkulit putih itu mendengus dingin. Tidak ada gerakan di kehampaan. Keenam kekuatan itu tidak berniat untuk terus menunggu, dan kemudian mereka merundingkan aturan untuk pertarungan di arena. Semua orang yang dikirim disebut dewa. Pertarungan 6 kekuatan utama telah berhenti, dan mereka semua menunggu kedatangan dewa-dewa dari pasukan mereka masing-masing. Ye Chen dan yang lainnya juga menonton dari jauh. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, tetapi Ye Chen sangat yakin bahwa orang-orang ini semua sia-sia, dan mereka tidak akan melakukan apapun saat itu. Terlebih lagi, kemunculan mereka yang menonton di kehampaan menunjukkan bahwa kekacauan akan segera dimulai. Ye Chen berkata, kekacauan di dunia kekacauan akan segera dimulai. Klan kekacauan terlalu lemah sekarang. Kita harus menjaga kekuatan kita dan jangan pernah terlibat dalam kekacauan. Selama kita berada di dunia kekacauan, terlalu sulit untuk menjauh. Lagi pula, kita punya banyak musuh. Sekalipun kita tidak ingin berpartisipasi, mereka tidak akan membuat kita merasa lebih baik, kata Luo Feng. Ye Chen berkata, jika mereka tidak membuat kita merasa lebih baik, mereka harus membayar mahal. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Luo Yan. Ye Chen berkata, sekarang, bawa anggota klan untuk meninggalkan tanah kekacauan dan pergi ke tanah tempat interpretasi kaisar berada. Tidak ada yang berani memasuki area itu selama interpretasi kaisar masih ada. Ye Chen bergumam dalam hatinya. Dia tidak bisa melindungi klan kekacauan dengan kekuatannya saat ini. Jadi, biarkan kaisar melepaskannya untuk melindunginya. Tidak masalah jika Kaisar Si tidak mau muncul. Kita bisa langsung pergi. Luo Feng dan yang lainnya meninggalkan tanah kekacauan bersama orang lain, lalu langsung pergi menemui Kaisar. Perpisahan Ye Chen juga ikut dengannya. Ketika Kaisar Si melihat Ye Chen datang ke benua ini bersama orang-orangnya sendiri, ia tidak mengatakan apa-apa, jadi ia pikir ia tidak tahu apa-apa. Benua ini relatif tandus, jadi kita harus menghindarinya untuk sementara waktu, kata Ye Chen. Luo Feng berkata, kita telah tinggal di tanah tandus lagi. Kemudian, Ye Chen meminta para anggota klan untuk membangun beberapa rumah kecil di sini dan menempatkan semua orang sebelum pergi. Di benua kekacauan, orang-orang dari 6 kekuatan utama masih menunggu orang-orang mereka sendiri untuk datang. Sisanya belum meninggalkan tanah kekacauan, menunggu untuk melihat siapa yang akan masuk dalam daftar dewa. Ye Chen mencari beberapa tokoh di antara kerumunan, mereka yang pernah gagal. Sebelumnya, Lei, Kaisar Yuming, Long Wu, dan yang lainnya semuanya berada di benua kekacauan. Ye Chen secara alami tahu bahwa orang-orang ini pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa, dan kali ini mereka pasti telah dianugerahi dewa. Yuming Huang, lama tak bertemu. Ye Chen menemukan sosok Kaisar Yuming di antara kerumunan. Raja Netherworld bersembunyi di antara kerumunan dan terkejut melihat Ye Chen muncul. Ye Chen, kau sekarang dalam dilema.
Maukah kau berurusan denganku? Kaisar Netherworld tampak dingin. Ye Chen berkata, siapa bilang aku dalam masalah? Yang mereka inginkan adalah daftar dewa, dan sekarang aku sudah mengungkapkannya. Tapi kau tetaplah benda langit yang kacau, konstitusi yang berbahaya. Thunder berdiri dan berkata dengan dingin. Ye Chen berkata, karena kau telah muncul sendiri, aku tidak perlu mencarimu lagi. Ye Chen, kau telah membunuh rakyatku. Hari ini aku ingin darahmu untuk menebusnya. Long Wu bergegas keluar. Ketika kau membunuh rakyatku, pernahkah kau berpikir akan ada hari ini? Ingin aku membayar darahku. Pertama-tama aku akan mengorbankan leluhurku yang telah meninggal dengan darahmu. Ye Chen berkata begitu, pedang kekacauan ada di tangannya, dan ki kekacauan terpancar dari pedang itu. Ini adalah artefak gelar tertinggi semu. Meskipun tidak seseram artefak gelar tertinggi, hampir tidak ada artefak yang dapat dibandingkan dengan artefak gelar tertinggi. Tanpa ragu, Ye Chen menunjuk Kaisar Yuming, Long Wu, dan Thunder, lalu membunuh mereka. Kami tidak takut padamu lagi. Thundercelap berteriak, seluruh tubuh Thundercelap meledak, dan menyerbu ke arah Ye Chen. Feng Shen yang konyol, meskipun begitu, aku akan membunuhmu seperti aku menghancurkan semut. Ye Chen meneguk minuman dingin, dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk dunia dewa yang kacau. Kekuatan mengerikan tiba-tiba menyelimuti Thunder, Kaisar Yuming, dan Long Wu. Tubuh mereka tiba-tiba tertindas dalam kekacauan dunia dewa, dan kekuatan internal mereka ditekan sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat meledak sepenuhnya. Ye Chen juga terkejut, menggunakan pedang kekacauan untuk menampilkan dunia dewa kekacauan, kekuatannya benar-benar jauh lebih kuat. Laut pedang kekacauan, Ye Chen berteriak, pedang kekacauan keluar, pedang ki menyebar. Kaisar Yuming, Long Wu, dan Thunder semuanya dalam keadaan ketakutan. Kesenjangan antara mereka dan Ye Chen begitu mengerikan. Pada saat ini, kekuatan guntur yang dahsyat menerjang keluar, dan seorang ahli dari klan Lei muncul, menghancurkan dunia dewa kekacauan Ye Chen dan memblokir semua pedang ki. Begitu mata Ye Chen membeku, tubuhnya langsung mundur. Ye Chen, kau mencari kematian hari ini, kata Thunder dengan marah. Ye Chen berkata dengan nada menghina, ketika aku tidak sekuat dirimu, kau memamerkan kekuatanmu di depanku. Sekarang setelah aku kuat, kau bersembunyi di belakang orang lain untuk pamer. Ini benar-benar prestise yang luar biasa. Kaisar Netherworld berkata, kau juga bersembunyi di hadapan Kaisar untuk membunuh rakyatku. Ye Chen berkata, beraninya kau bertarung sekarang. Selama aku bisa membunuhmu, tidak masalah apapun caranya. Kata Thunder. Ye Chen berkata, ini adalah tulang punggungmu. Aku telah mempelajarinya hari ini. Klan tua, bunuh dia. Thunder berkata kepada orang kuat dari klan Lei. Orang kuat dari klan Lei memiliki aura yang kuat di sekujur tubuhnya. Meskipun dia bukan dewa gelar kuno, itu pasti sekitar 6 lapis dewa gelar. Jika tidak, mustahil untuk menghancurkan dunia ilahi chaosnya. Orang kuat dari klan Lei memancarkan niat membunuh yang dingin di mata mereka, dan kemudian bergegas menuju Ye Chen. Aura chaos keluar, dan auranya sangat mengerikan. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan pedang chaos keluar, dan roh pedang meraung untuk membunuh orang kuat dari klan Lei. Orang kuat dari klan Lei bersenandung, dan kekuatan chaos keluar, dan semua serangan Ye Chen ditangkal. Kemudian pedang menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen terkejut. Kekuatan pedang ini terlalu kuat untuk dilawan. Kekuatan darah Ye Chen meledak dalam sekejap. Ia menebas telapak tangannya dengan pedang keos, dan darah mengalir deras di pedang keos. Bila pedang keos langsung patah, seolah-olah telah pulih sepenuhnya. Pedang keos meraung dan berdentang. Ye Chen menebasnya dengan pedangnya. Sebuah roh pedang melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melesat pergi dengan kekuatan penghancur. Boom! Saat kedua pedang itu bertabrakan, pedang keos langsung menghancurkan roh pedang para ahli klan Lei dan kemudian membunuh mereka. Orang kuat klan Lei terkejut, tubuhnya cepat mundur. Ia tak menyangka Ye Chen tak hanya mampu menangkis serangannya, tapi juga begitu dahsyat. Kekuatan keos dari klan Lei yang perkasa meletus dengan dahsyat, dan ia pun menebasnya lagi. Roh pedang melesat ke angkasa dan bertabrakan dengan sinar pedang keos sword. Bang! Saat kedua pedang itu bertabrakan, pedang keos sword masih sangat mengerikan, tak tertembus sama sekali. Wajah orang kuat klan Lei menjadi sangat buruk, dan tubuhnya mundur lagi. Ye Chen berteriak, dunia dewa keos. Pada saat ini, keos sword pulih dari darah Ye Chen, dan kekuatannya meningkat pesat. Ye Chen tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Begitu Chaos Divine World ditampilkan, orang kuat klan Lei langsung merasa tubuhnya terikat, dan tekanan kuat seakan meremukkannya. Orang kuat klan Lei meraung dan ingin melepaskan diri, tetapi kekuatannya terlalu dahsyat. Laut pedang Chaos, Ye Chen meraung dan menebas dengan pedangnya. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung, pekat dan penuh teror. Para ahli klan Lei ketakutan. Melihat pedang-pedang itu datang, mereka tak mampu melawan. Mereka hanya bisa membiarkan ki pedang kekacauan itu membunuh mereka. Tidak, ahli klan Lei tak mau mengaum. Puff, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, tubuh kuat klan Lei hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kabut darah. Semua orang yang hadir terkejut melihat pemandangan ini. Para ahli klan Lei begitu kuat sehingga mereka semua terbunuh.
Wajah Thunder sangat pucat, Ye Chen menghunus pedang kekacauan ke Thunder, dan membunuhnya tanpa ragu. Menghadapi pedang kekacauan yang telah direbut kembali, tubuh Thunder gemetar. Melihat serangan pedang itu, seluruh kekuatannya meledak, tetapi ia masih tak mampu menahan serangan Ye Chen, dan tubuhnya langsung terbelah dua. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yuming dan Long Wu segera berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, orang-orang dari 12 ras tinggi, seperti para dewa dan iblis, para malaikat, darah ungu, dan para dewa, semuanya pergi dengan tergesa-gesa. Ye Chen memisahkan tubuhnya dan mengejar kastil naga. Tubuh aslinya mengayunkan pedang kekacauan dan membunuh Kaisar Yuming. Pedang itu sangat dahsyat dan niat membunuhnya tak terbatas. Pupil mata Kaisar kegelapan mengecil dan ia merasakan napas kematian. Tidak, Kaisar Netherworld meraung dan tubuhnya terbelah dua oleh pedang. Kini, masa depan telah hancur. Long Wu tak mampu lolos dari serangan Ye Chen, dan langsung terlempar dari wujud aslinya, lalu diseret ke tanah kekacauan oleh Ye Chen. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua merasa bahwa benda langit yang kacau dari keluarga yang kacau ini benar-benar ganas. Ye Chen mengupas dan menjepit kulit Long Wu, mencucinya hingga bersih, dan mulai memanggangnya di atas api. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ingin makan daging naga silakan datang dan makan bersama. Silakan, Ye Chen berkata kepada orang lain yang hadir. Semua orang terdiam beberapa saat. Pemuda di kereta perang berkata, klan yang kacau, pangganglah sepotong daging naga untuk tuan muda. Ye Chen berkata, jika Anda ingin makan daging naga, Anda bisa datang sendiri. Tidak ada pelayan di sini. Pemuda di kereta perang berkata, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Terus kenapa, kau keturunan dewa tertinggi, dan aku keturunan Dacheng Chaos Celestial Body. Apa kau lebih mulia dariku, Ye Chen? Kekacauanmu telah hilang, ujar pemuda itu. Jika klan kekacauan hancur, di mana kau sekarang? Ye Chen berkata, jika klan kekacauan hancur, siapa yang mendirikan panggung Feng Shen agar kalian bisa menyembah dewa? Jika bukan karenamu, mengapa kita harus menunggu begitu lama sebelum menjadi dewa? Tanya pemuda itu dengan marah. Ye Chen berkata, apakah ini salah klan kekacauanku? Ini salah mereka yang mencoba mengintip daftar dewa. Sekarang, kau harus berjuang untuk daftar dewa. Jika daftar dewa menghilang lagi, siapa yang ingin kau tangisi? Kali ini, daftar dewa tidak bisa menghilang lagi. Daftar itu akan dikuasai oleh keluarga kita. Pemuda itu sangat percaya diri. Ye Chen memakan daging naga dan berkata sambil tersenyum, semoga beruntung. Anak kecil dari klan kekacauan, aku sangat menghargaimu. Pernahkah kau berpikir untuk bergabung dengan Daoting? Daoting bisa memberimu sumber daya pelatihan, kata Taois tua Daoting sambil tersenyum. Mendengar itu, pria berambut putih di kuil Senting sedikit mengernyit, lalu tersenyum. Ia berkata kepada Ye Chen, Senting adalah ortodoksi nomor 1 di dunia kekacauan. Jika kau bergabung dengan kami, tak seorang pun berani menyerangmu. Nak, datanglah ke istana surgawiku. Ada berbagai macam sumber daya di sana, kata pria berbaju zirah di istana surgawi. Mendengar itu, Ye Chen mencibir dalam hati. Tentu saja, ia tahu apa yang sedang direncanakan oleh ketiga kekuatan itu. Yang lain juga sedikit terkejut, ketiga kekuatan itu bahkan telah melemparkan ranting zaitun, yang merupakan hal yang baik untuk menjatuhkan kue dari langit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tiga niat baik Ye Chen masih suka tinggal di kekacauan dan menjalani kehidupan yang bebas. Jika kau melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi, kata pria berambut putih di kuil dengan suara rendah. Ye Chen memakan daging naga itu dan berkata sambil tersenyum, kebaikanmu adalah hatiku. Aku mungkin tidak akan memiliki kehidupan seperti itu. Sayang sekali, kata pria berambut putih di kuil itu. Lumayan, Ye Chen tersenyum. Wah, ku dengar kau bisa mengendalikan daftar dewa, kata pemuda itu. Ye Chen tidak memperhatikan pemuda itu, sama seperti dia tidak mendengar kata-kata pemuda itu. Brengsek, aku sedang berbicara denganmu. Kau bisa mendengarku. Melihat Ye Chen tidak memperhatikannya, pemuda itu langsung marah. Ye Chen menatap pemuda itu dan berkata, jika kau tidak dilindungi oleh dua orang di sekitarmu, bokongmu sudah kubuka sekarang. Mendengar itu, pemuda itu menjadi marah dan berkata, kau ingin mati. Kau berani melawanku, diam saja kalau kau tidak punya nyali. Pemuda itu tidak takut pada pagi hari. Pemuda itu mendengus dingin, kenapa aku harus melakukannya sendiri? Bukankah itu merendahkan harga diriku? Itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Kurasa hanya kau yang berani mengungkapkan kepengecutanku dengan begitu gamblang. Ye Chen mencibir. Yun Sang, sobek mulutnya padaku, kata Yun Sang dengan nada marah. Pria yang duduk di Fire Kirin itu segera mengarahkan Fire Kirin ke arah Ye Chen dan berkata dengan dingin, anakku yang paling suka merobek mulutmu. Ye Chen menatap Yun Sang dan berkata, aku tidak tuli, tapi aku akan kembali dan memberitahumu bahwa kau ingin merobek mulutku dan membiarkannya datang sendiri. Kalau tidak, semua orang di sini hari ini tidak akan pernah mendapatkan daftar dewa. Apakah kau mengancamku? Yun Sang berkata dengan nada rendah. Itu bukan ancaman, kataku, tapi aku bisa melakukannya. Ye Chen memakan daging naga dan tersenyum. Ketika anak laki-laki itu mendengar ini, dia mendengus, itu di luar kemampuanmu.
Kau pikir kau bisa mengendalikan daftar dewa? Ye Chen mengabaikan pemuda itu, lalu berkata, Feng Shenbang, kemarilah. Daftar dewa tiba-tiba menyala, terbang ke arah Ye Chen, melayang di atas kepala Ye Chen. Namun, ini hanyalah sepotong daftar dewa yang menyatu dengan tubuh Ye Chen, dan yang lainnya berubah menjadi pedang dewa, yang melayang di udara dan mengeluarkan suara berdenting. Orang-orang terkejut melihat pemandangan ini, mungkin di seluruh dunia kekacauan, hanya keluarga kekacauan yang bisa mengendalikan daftar dewa seperti ini. Remaja itu seperti ditampar keras di wajahnya dan berkata, Yun Sang, bunuh dia. Jika aku mati, daftar dewa akan terpecah lagi, dan dunia kekacauan akan jatuh ke era tanpa dewa lagi. Ye Chen berkata, konyol, apa kau pikir aku akan percaya? Kata pemuda itu. Ye Chen berkata, jika semua yang kukatakan benar, maka kau akan memikul semua tanggung jawab. Kurasa semua orang yang hadir juga akan menunjuk keluargamu. Mungkin pemusnahan klan belum tentu terjadi. Namun, ia tidak bisa melihat dan mencium wajahnya dengan mudah, tetapi ia tidak bisa mengatakan seberapa kuat dirinya. Ye Chen tampaknya memiliki semacam sihir, yang membuatnya merasa tak berdaya. Ini adalah benda langit yang kacau. Aku sangat menghargainya. Sebaiknya kau pertimbangkan apakah kau ingin datang ke istana Tao kami. Pendeta Tao tua dari Dao Ting tertawa. Siapapun yang berani menyerang adik laki-laki itu adalah musuh istana surgawi kami. Dewa perang kami tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah, kata pria berbaju zirah emas dari istana surgawi. Wajah pemuda itu semakin muram, dan dua kekuatan besar berbicara untuk Ye Chen, yang berarti ia sedang memukulinya dengan keras di wajahnya. Pemuda itu juga sangat jelas, hari ini Ye Chen tidak bisa bergerak, hanya bisa memanggil kembali Yun Sang. Kau bisa mengendalikan daftar dewa, tetapi kau harus menyerahkannya kali ini. Jalan pemuda itu, Ye Chen berkata, aku bisa menyerahkannya, tapi kuncinya adalah kau bisa mengendalikannya. Feng Shenbang adalah artefak yang dibentuk oleh kehendak langit dan bumi. Jika bukan karena kehendak Feng Shenbang sendiri, siapa yang bisa mengendalikannya? Tanda tanya, kau hanya ingin merebut daftar dewa, dan kau ingin memiliki daftar dewa, lalu kau bisa mencari lebih banyak keuntungan untukmu. Tapi kau tidak tahu siapa yang menentukan daftar dewa, melainkan kehendak langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi menentukan waktu dan jumlah dewa, jadi meskipun kau mendapatkan daftar dewa, kau tidak bisa mengubah apapun. Jika mendapatkan daftar dewa dapat mengubah takdir dan menyatukan dunia dewa, lalu mengapa kekacauan akhirnya menjadi seperti ini setelah bertahun-tahun mengendalikan pecahan-pecahan daftar dewa? Ye Chen mencibir, kalian berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan daftar dewa, berpikir bahwa kalian bisa menjadi lebih kuat. Kalau begitu kukatakan, daftar dewa tidak bisa membuatmu kuat. Jika aku bisa, aku akan menjadi raja sekarang. Kita hanya bisa menjadi penjaga daftar dewa. Kecuali suatu hari nanti ada di antara kalian yang bisa melampaui kehendak langit dan bumi dan melanggar aturan konyol ini, barulah kalian memenuhi syarat untuk disebut dewa. Petik 2. Tapi jelas kalian tidak memiliki kemampuan ini, bahkan dewa tertinggi pun tidak memiliki kemampuan ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk melampaui kehendak langit dan bumi, karena kalian hidup di antara langit dan bumi, dan kalian tidak bisa keluar. Jadi, jangan sia-siakan usaha kalian. Pecahan-pecahan daftar dewa diberikan kepadamu. Percuma saja kalian menyimpannya. Itu seperti memegang sepotong besi tua, dan kalian harus diingat. Itu hanya cerita kalian. Bagaimana kami bisa tahu kalau kau berkata jujur? Anak laki-laki itu mendengus dingin. Susah bicara dengan orang bodoh. Ye Chen Dao, kau, kata Yang dengan marah. Takut diganggu kerusakan otak. Amarah anak muda dalam dada menahan segerombolan amarah. Ingin meluapkan namun tak mampu meluapkan, tak terkira tak nyamannya. Terlepas dari apakah yang kau katakan benar atau tidak, bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya? Tanya Zhu Zhen. Ye Chen berkata, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Ye Chen pun berkata bahwa ia akan membawa Feng Shenbang kembali ke panggung Feng Shen, namun ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kosong ke arah pertunjukan. Tak lama kemudian, para dewa gelar dari beberapa kekuatan besar mulai merasa kacau. Di daratan, para dewa gelar dari setiap klan adalah 5 tingkat kekuatan para dewa gelar. Ayo kita mulai. Siapa yang akan menjadi juara pertama? Pria berbaju putih itu mengibaskan kipas lipatnya. Dewan dewa kita menjadi juara pertama, kata pria berambut putih dari kuil. Kemudian, dewa gelar dari istana dewa berdiri dan menatap kelima manusia lainnya, siapa yang berani bertarung denganku? Aku akan. Dewa gelar Dao Ting datang ke medan perang. Keduanya langsung bertarung bersama. Dewa gelar Senting penuh dengan semangat juang. Awalnya, ia adalah seorang pria dengan pengalaman tempur yang kaya. Gelar dewa Dao Ting dipenuhi dengan Daofa, dan 3.000 jalannya menghantui dan kuat. Penggunaan Daofa bisa dikatakan sewenang-wenang dan telah mencapai tingkat teror tertentu. Ye Chen tidak tertarik pada pertempuran ini, tetapi ia sangat tertarik pada penerapan metode Tao dari Dao Ting Feng Shen. Sepasang mata telah menatapnya dan ingin mengamati sesuatu darinya. Kedua belah pihak sangat sengit. Satu adalah bahwa pertempuran itu mendidih, seperti dewa perang, dan yang lainnya adalah Taoisme mengikuti kodrat. Saat melambai, Daofa akan membunuh dan gerakannya akan dipatahkan.
Ye Chen melihat penggunaan metode Tao oleh Istana Tao, dan berkata dalam hatinya, pemahaman orang ini tentang Taoisme benar-benar mengerikan. Sekarang Ye Chen tertarik pada praktik Daoting. Jika ia dapat mengolah Taoisme ke tingkat ini, Ye Chen percaya bahwa wilayahnya akan meningkat lebih cepat, dan efektivitas tempurnya akan sangat meningkat. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Ye Chen tampaknya memiliki firasat. Ia menutup matanya dan mulai berlatih. Dalam lingkungan seperti itu, Ye Chen seolah-olah tanpa gangguan, memasuki kondisi kultivasi tanpa gangguan. Seluruh tubuh Taoismenya melonjak, 3.000 jalan berlama-lama, juga sangat mengerikan. Melihat pemandangan Ye Chen, pendeta Tao tua di Daoting cukup terkejut. Kemudian dia mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, putra ini memang orang yang sangat berbakat dalam mengolah Taoisme. Sayang sekali kita melewatkannya. Pertempuran antara kedua belah pihak telah memasuki kondisi yang sangat panas. Keduanya telah menggunakan keterampilan mereka sendiri dan bertarung mati-matian. Akhirnya, gelar Dewa Daoting dikalahkan. Paman Guru, aku turut berduka cita untuk Daoting. Gelar Dewa Daoting malu dengan Tao. Pendeta Tao tua itu sama sekali tidak peduli. Ia berkata, tidak apa-apa, berusahalah sebaik mungkin. Perjalanan ini bukannya tanpa hasil. Dewa bergelar Daoting menatap pendeta Tao tua itu dengan ragu. Ia tidak mengerti maksudnya. Pendeta Tao tua itu tertawa, lalu berjalan menuju Ye Chen. Melihat pemahaman Ye Chen tentang Tao Dharma, ia mengamati dan berkata, jika kau ingin mencapai Tao alami, kau harus tahu cara memahami Dharma. Jika tidak, bagaimanapun kau berlatih, kau tidak akan dapat mencapai keadaan alami Taoisme. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia tersadar dari latihannya dan berkata, tolong beri aku nasihat. Kau bukan anggota perkumpulan kami. Aku tidak perlu mengajarimu. Pendeta Tao tua itu tersenyum jahat lalu berkata, jika kau benar-benar memahami kebenaran Taoisme, datanglah ke Daoting. Aku menunggumu di Daoting. Setelah pendeta Tao tua itu selesai, ia segera meninggalkan negeri yang kacau itu dengan gelar Daoting. Meskipun gelar dewa mengatakan bahwa ia telah menang, konsumsinya juga sangat besar. Saya khawatir tidak akan mudah untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Pria berambut putih di kuil segera berkata, kita berhenti. Gelar dewa memang menimbulkan keraguan, tetapi pria berambut putih itu telah membuka mulutnya, dan ia tidak dapat menolaknya. Semua orang terkejut. Mengapa mereka tiba-tiba berhenti? Pria berambut putih dari pengadilan dewa datang kepada Ye Chen dan berkata, cara bertarung itu penting, tetapi cara bertarung adalah kunci kemenangan. Taoisme pengadilan dewa memang sangat kuat, tetapi masih kalah di tangan pengadilan dewa kita. Anda dapat melihat alasannya. Fondasi Tao Anda tidak lemah, jadi yang ingin Anda tingkatkan adalah metode bertarung. Tak terkalahkan adalah cara raja. Pria berambut putih dari pengadilan dewa tersenyum tipis dan berkata, jika Anda memikirkannya dengan matang, datanglah ke kuil dan temukan saya, dan Anda tidak akan kecewa.